halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, Bibi kelas dari grup 3 akan menjelaskan suatu perjalanan yang dilihat melalui Google Maps dari itinerary yang telah kita buat sendiri. Tapi saya tidak menjelaskannya seorang diri karena saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Abifal. Halo, saya Alvina Damayanti Silampari. Itinerary yang telah kita buat adalah 3 hari 2 malam di kota Palembang. Kita telah membagi perjalanannya, yaitu di hari pertama city tour, hari kedua musik tour, hari ketiga adalah berkunjung ke tempat oleh-oleh di kota Palembang. Oke, without further ado, let's start it. Di hari pertama, kita akan melakukan penjemputan peserta atau wisatawan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Lalu kemudian kita melakukan perjalanan ke 5 destinasi yang ada di kota Palembang, yaitu G-Art Studio, Museum Bala Putra Dewa, Bukit Siguntang, Taman Purbakala, dan terakhir Taman Kambang Iwa. Baru kita kembali ke hotel untuk check-in. Tidak lupa kita akan mampir makan siang di salah satu rumah makan yang menyediakan lauk pauk khas kota Palembang. Lalu bagaimana dengan rute perjalanan yang dilihat melalui Google Maps seperti yang ini? Tada! Saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai rute perjalanan tersebut. Jadi, kita akan menjemput peserta di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, kemudian kita akan menuju ke G-Art Studio Palembang, di mana itu titik A, perjalanan ditempuh selama 16-20 menit. G-Art Studio sendiri adalah spot foto 3 dimensi di Palembang yang sudah memiliki 41 koleksi image. Setelah hunting foto, kita akan melanjutkan perjalanan ke Museum Bala Putra Dewa, yaitu titik B, selama kurang lebih 15 menit. Museum Bala Putra Dewa adalah museum etnografi yang menampilkan sejarah dan tradisi dari Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, kita akan mampir ke rumah makan Pindang Uma, yaitu titik C, yang menyajikan lauk pauk khas kota Palembang, terutama pindang patin. Perjalanan ditempuh selama 30 menit. Setelah perut terisi, kita lanjutkan eksplorasi ke Bukit Siguntang sejauh 450 meter atau kurang lebih 5 menit. Bukit Siguntang atau titik D adalah sebuah bukit kecil setinggi 29-30 meter dari permukaan laut, tempat yang dianggap keramat dan juga tujuan ziarah oleh masyarakat setempat. Berikutnya, perjalanan akan dilanjutkan ke Taman Purbakala selama 15 menit. Taman Purbakala dipercaya sebagai pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang pada masa lalu. Kemudian, setelah menelusuri Taman Purbakala, kita akan menuju ke Taman Kambang Iwa, Kota Palembang atau Taman Peninggalan Belanda di Palembang yang masih ada hingga saat ini. Perjalanan ditempuh selama 15 menit. Setelah menyusuri Kota Palembang, kita akan beristirahat di Batika Hotel Palembang yang merupakan hotel bintang 4,5 atau 4,5. Dan kemudian city tour pun selesai. Baiklah, dari rute perjalanan yang telah kita bahas sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa rute perjalanan tersebut termasuk ke rute tipe 1. Kenapa? Karena jalannya itu dari satu destinasi ke destinasi berikutnya itu tidak melewati jalan yang sama. Dia teratur, searah, sehingga tidak ribet ataupun bolak-balik kesannya. Dan tipe 1 ini termasuk rute tipe perjalanan yang ideal. Oke, sekian pembahasan mengenai perjalanan ataupun rute perjalanan itinerary di hari pertama. Selanjutnya kita akan berlari ke hari kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Afria Gita Arafli Ilahi, yaitu menjelaskan itinerary hari kedua dimulai dari jam 8 sampai 8.30 dilakukannya penjemputan di Batika Hotel Palembang dan dilanjutkan menuju Jembatan Ampera sekitar 15 menit. Setibanya di Jembatan Ampera akan melakukan hunting foto. Sekitar jam 9.45 WIB akan dilakukan perjalanan menuju ke Benteng Kuto Besa. Di Benteng Kuto Besa itu sendiri kita akan berjalan kaki, berwisata di Monpera, lalu menuju ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II dan berwisata tur di sekeliling BKB. Sekitar jam 11.30 akan dilakukannya istirahat, sholat, dan makan siang di Riverside restoran yang tak jauh dari BKB itu sendiri. Sekitar jam 1 siang atau 13 WIB akan dilanjutkannya perjalanan menuju ke Pulau Kemarau dengan kapal layar di dermaga BKB. Sesampainya di Pulau Kemarau, kita akan hunting foto dan sebagainya. Dilanjutkan sekitar jam 15.30 WIB atau sekitar jam 3.30 sore, kita akan kembali menuju BKB, dilanjutkan menuju ke Martabak Har untuk mencicipi makanan khas Palembang. Sekitar jam 5 sore atau 17.15 sore WIB akan diantarkannya tamu kembali ke Hotel Batika. Oke, baiklah kita akan melihat Maps dengan Google Maps.
Dilihat dari tipe perjalanannya, ini termasuk tipe perjalanan yang kedua karena melewati jalur yang sama, yaitu di bagian menuju ke Pulau Kemarau, yaitu melalui jalur Sungai Musi. Karena tidak ada alternatif darat yang lainnya, tapi tipe pola ini tetap termasuk tipe pola yang ideal. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu Alvina Damayanti Silambari. Kali ini saya ingin menjelaskan day 3 dari itinerary yang sebelumnya day 1 dan day 2 sudah dijelaskan oleh teman saya. Pada tur hari ketiga ini, dari jam 8 sampai jam 8.30, jadwalnya penjemputan di Hotel Batika, Palembang. Start dari jam 8.30 sampai 9.45, perjalanan menuju Lenggok. 9.45 sampai 10.25, membeli makanan dan souvenir khas Palembang di Lenggok. Dari 10.25 sampai 10.40, peserta tur menuju Nyenyes atau oleh-oleh kaos Palembang. Dari 10.40 sampai 11.20, para peserta tur membeli kaos khas Palembang di Nyenyes. Dan selanjutnya dari 11.20 menuju 11.45, perjalanan ke Pempek Pak Raden untuk menikmati makan siang. Dari 11.45 sampai 12.45, para peserta tur menikmati makan siang di Pempek Pak Raden. Jadwal terakhir yaitu 12.45 menuju jam 1, perjalanan menuju Sultan Mahmud Darudin II Airport Palembang. Dan pada jam 1-nya, para peserta tur check-in di Bandara Sultan Mahmud Darudin II Palembang. Perjalanan hari ketiga ini termasuk pola rute pertama, di mana ini merupakan pola rute yang terbaik karena tidak melewati jalan yang sama sehingga lebih efisien waktu, mengingat para peserta tur akan melakukan check-in di Sultan Mahmud Badarudin II Airport Palembang. Itinerary yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami merupakan salah satu tipe yang ideal karena pada 3 hari 2 malam para peserta tur sudah bisa mengunjungi hampir keseluruhan wisata yang ada di Palembang. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu City Tour, Musi Tour, dan yang terakhir yaitu mengunjungi pusat oleh-oleh yang ada di Palembang. Rute yang digunakan juga merupakan rute terbaik karena menggunakan pola pertama dan pola kedua. Baiklah, begitulah penjelasan mengenai rute perjalanan itinerary yang telah kita buat sendiri dari grup 3. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.